Petugas mengamankan sejumlah warga yang tertangkap basah membuang sampah sembarangan di kawasan Depok, Jawa Barat. Para pelaku didata dan harus mengikuti sidang tindak pidana ringan atau Tipiring. Operasi gerakan pemburu sampah liar dilaksanakan di sejumlah lokasi untuk menekan tindakan tak bertanggung jawab warga yang tetap nekat membuang sampah di pinggir jalan. Jenis sampah yang kerap dibuang berupa sampah bekas berdagang, sampah organik, residu, dan sejumlah sampah lainnya. Warga yang tertangkap tangan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Kota Depok untuk dilakukan tindak pidana ringan sesuai Perda Kota Depok nomor 5 tahun 2014 dengan ancaman denda ataupun kurungan penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Aksi pencurian sebuah minimarket terekam kamera CCTV dan memicu alarm sentral di Depok, Jawa Barat. Karyawan toko bersama warga kemudian beramai-ramai mengepung pelaku. Dalam aksinya, pelaku diketahui menjebol ventilasi ruangan, kemudian berusaha membobol brankas dan membawa sekarung barang dagangan. Naas, pelaku berhasil kabur dari kepungan warga. Hingga kini, ia pun masih diburu polisi. Bilang sih belum tahu karena belum diaudit, cuma di gudang itu udah ada rokok-rokok yang diplastik-plastikin sama dia tapi belum sempat dibawa. Selain itu? Kurang tahu lagi sih. Dari atas ya, kalau di atas itu ada kaca mungkin yang dibobol atau tembok bagian atas dari atas jendela. Bang, penyelidikan sementara berapa orang diduga, Bang? Diduga masih 1 orang, belum ada petunjuk lain. Kami juga masih koordinasi untuk minta rekaman CCTV supaya untuk mempermudah penyelidikannya. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP, polisi berhasil menemukan ponsel dan motor yang diduga milik pelaku. Polisi pun sudah mengantongi identitasnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di rumah kontrakan kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku membawa kabur helm, sepeda, serta tabung gas 3 kg. Kamera CCTV merekam aksi 3 komplotan pencuri menyatroni rumah kontrakan di Jalan Tanjung Duren Utara 10, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Setelah memantau kondisi, salah satu pelaku masuk ke halaman rumah dengan memanjat pagar. Tak lama, pelaku mengambil helm, sepeda, dan tabung gas 3 kg. 2 pelaku lainnya yang sudah menunggu di luar pagar kemudian membantu membawa kabur barang curian. Pada saat kejadian tidak ada satupun penghuni kontrakan yang terbangun. Padahal pelaku hampir 20 menit berada di dalam kontrakan untuk mencari barang yang bisa dicuri. Ngambil sepeda ini anak kecil sama helm sama tabung gas 1. Kurang lebih ya ke dalam ya sekitar 25 menitan lah gitu. Dia lihat-lihat dulu, habis itu ke sini juga lumayan lama ke belakang restoran. Mencegah hal serupa terulang, penghuni kontrakan memasang kawat berduri di sekeliling pagar rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 7 orang tewas dan 11 orang terluka saat kampanye calon Bupati Maluku Tengah di Munaswir. Kepanikan terjadi akibat jembatan di Dermaga Kampung Baru ambruk. Acara penyambutan kedatangan calon bupati dan calon wakil Bupati Maluku Tengah nomor urut 3 di Kampung Baru, Pulau Hatta, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku berubah menjadi kepanikan. Diduga akibat kelebihan kapasitas, jembatan yang dilewati tim ses paslon Andi Munaswir ambruk. Kecelakaan berawal saat rombongan paslon Bupati nomor urut 3 tiba di dermaga Kampung Baru. Rombongan tim kampanye disambut simpatisan dan warga setempat dengan tarian adat. Namun tiba-tiba dermaga ambruk dan naas menimpa warga dan tim kampanye yang baru tiba. Akibat insiden ini 7 orang meninggal dunia, 11 orang terluka termasuk calon Bupati Andi Munaswir.
tidak hanya dari Pulau Hatta, korban lain berasal dari Neira, Masohi, dan Ambon. Kini korban luka dan tewas dievakuasi ke RSUD Banda. Dari Banda Neira, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Seorang mantan kepala unit pelayanan cabang Pegadaian Batu Jajar, Jawa Barat ditangkap karena korupsi yang merugikan negara ratusan juta rupiah. Tersangka nekat melakukan gadai fiktif untuk utang pinjol. Sambil tertunduk, RAS, seorang ibu rumah tangga yang mantan kepala unit pelayanan cabang Pegadaian Batu Jajar, digiring aparat Satreskrim Polres Cimahi. Pelaku ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara lebih dari 500 juta rupiah. Diketahui tersangka bekerja selama 12 tahun di Pegadaian dan menjabat sebagai kepala cabang Batu Jajar selama 2 tahun sebelum ditetapkan tersangka. Kasus ini terungkap usai laporan warga adanya modus transaksi gadai fiktif, barang jaminan palsu, serta menukar barang emas. Sementara pelaku mengaku nekat melakukan gadai fiktif untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta membayar utang pinjol. Polisi telah mengamankan barang bukti uang ratusan juta, 16 perhiasan asli dan palsu, serta dokumen pegadaian palsu. Memperkaya diri sendiri ya dengan cara membuat transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi gadai dengan barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan jaminan taksiran tinggi terhadap barang jaminan. Kini pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ratusan guru gelar aksi solidaritas saat sidang kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sementara itu sejumlah saksi beri keterangan bertentangan saat sidang. Ratusan guru menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan moral kepada Supriyani yang sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, para guru menyindir proses penyelidikan kasus Supriyani yang dinilai penuh kejanggalan. Mereka juga berdoa bersama berharap Supriyani bebas. Di lain pihak, Bupati Konawe Selatan mencopot jabatan Camat Baito karena dinilai tidak netral dalam kasus guru Supriyani. Jabatan camat sementara kini diemban oleh Eselon 2 Kasatpol PP Konawe Selatan. Pencopotan ini juga karena Camat Baito dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi kasus tersebut kepada pimpinan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik dulu, saya tugaskan untuk menyelesaikan. Sementara itu 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan guru Supriyani. Fakta baru terungkap yakni adanya keterangan saksi yang bertentangan, terutama terkait waktu kejadian dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Supriyani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan mobil kru peliputan TV One di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan 3 orang tewas di lokasi, sementara 2 orang terluka dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Mobil kru peliputan TV One kondisinya rusak parah usai dihantam truk di Tol KM 315 jalur A Pemalang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan 3 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka. Korban meninggal dunia sopir minibus Sunardi, warga Cakung, Jakarta Timur, Marwan, kamera person TV One, dan Alwan Syamidi, kamera person TV One. Ketiga korban meninggal di lokasi akibat luka berat di kepala. Sementara 2 korban selamat, Gegi Aspro TV One dan Felicia Amelinda, reporter, langsung dilarikan ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Menurut korban selamat, kecelakaan berawal saat tim peliputan hendak liputan ke wilayah Lamongan, Jawa Timur. Namun saat di Tol Pemalang, mobil mengalami masalah dan tiba-tiba dihantam truk paket dari arah belakang. Jalan. Terus? Emang berhenti jalan karena mau kacanya berdebu dan air di wipernya udah nggak nyala, jadi harus manual disiram.
Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin. Udah kejadian. Ketiga jenazah korban dibawa ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sementara korban luka-luka masih mendapat perawatan intensif medis. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, tutup besi gorong-gorong saluran air usaha cucian mobil dicuri dan terekam CCTV di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga pelaku pencurian orang dekat karena saingan usaha. Pemotor ini terekam CCTV saat melakukan aksinya mencuri besi penutup saluran air di Jalan Lingkungan Lebak Sari, Desa Karangjati, Pandaan, Pasuruan. Tanpa kesulitan, pelaku membawa besi penutup berukuran 2 meter x 70 cm dengan berat diperkirakan 75 kg. Pelaku pun kabur usai beraksi dan melaju ke arah utara menuju Jalan Surabaya Malang, desa setempat. Korban mengaku mengenali pelaku yang merupakan tetangga kampung. Diduga aksi ini dilakukan karena dendam saingan bisnis usai usaha yang dirintis korban ramai pelanggan. Hanya orang terdekat, soalnya tahu kalau ini barangnya agak gampang diangkat. Berat ini, orang berapa tadi yang nyuri dari satu orang? Kira-kira motornya itu Shogun. Shogun. Sekilas Suzuki lah, kan Pak Semes. Tapi yang jelas sudah paham ya dengan lokasi sini ya. Iya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemilik cucian mobil memberi tanda pada saluran air yang tidak ada penutupnya. Rencananya korban akan melapor ke polisi dengan membawa bukti rekaman CCTV. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang pelajar bersepeda motor nekat masuk tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Sementara di Jember, Jawa Timur, warga diresahkan dengan isu teror tuyul. Remaja berseragam sekolah memacu sepeda motornya di tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Ia bahkan tak sungkan menyalip kendaraan lainnya dengan kecepatan tinggi. Aksi yang melanggar lalu lintas sangat tidak patut dicontoh karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Diketahui ia sempat ditegur saat memasuki gerbang tol, namun teguran itu tak diindahkannya. Karena tindakannya, pelajar itu diberi sanksi tegas setelah dikejar dan ditangkap petugas. Kendaraan tersebut melaju dari arah underpass Cilenyi, masuk melalui gerbang tol Cilenyi. Di situ sudah diketahui oleh teman-teman petugas kami yang ada di gerbang tol Cilenyi. Namun karena saat itu kondisinya padat, si pengendara ini melaju dengan kencang, Pak, memasuki main road kami. Pihak Jasa Marga mengimbau para pengendara tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Keresahan dirasakan warga akibat merebaknya isu tuyul di Desa Dukuh Mancek, Sukorambi, Jember. Isu ini muncul usai banyak warga yang mengaku kehilangan uang. Bahkan warga sengaja memasang spanduk waspada tuyul di sekitar permukiman. Salah seorang korban mengaku harus mengganti uang milik warga sebesar Rp150.000 yang dikelolanya karena hilang secara misterius. Ya takut Pak, kalau ada uang nanti hilang tidak belanja saya Pak. Lama udah Pak. Saya yang sering hilang, Uangnya orang lagi Pak. Aduh. Ya nempuhin kok Pak, kok tak laku. Berapa Bu? Hilang berapa Bu? Ya satu harinya itu hilang 100. Polisi menyatakan warga waspada karena isu teror tuyul ini belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan sebagai alternatif warga dihimbau menyimpan uang di bank. Selain itu warga diminta mencopot banner waspada tuyul agar tidak meresahkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang ketua RT pergoki aksi pemuda yang akan mengambil narkoba jenis sinte di kawasan Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur. Sementara di Gorontalo, lantai 3 markas Polda Gorontalo terbakar. Dua orang pemuda terekam CCTV tengah mencari tembakau sintetis yang disimpan di semak-semak Jalan Semea 33.
Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Curiga dengan gerak-geriknya, Ketua RT bergegas ke lokasi dan saat ditegur pelaku berkelit hingga melarikan diri. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sambil Ketua RT terus berteriak hingga kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Beberapa jam kemudian, warga menemukan satu klip tembakau sintetis di semak-semak dan diserahkan ke polisi. Jadi saya langsung ke TKP. Salahnya saya nggak koordinasi lagi dengan kru keamanan saya yang ada di Gapura. Kalau saya koordinasi mungkin terangkap. Begitu saya ke masjid sampai subuh, saya buka handphone, udah mencurigakan nih, langsung saya buru-buru ke lokasi. Itu langsung dikejar? Langsung saya kejar, saya videoin pakai handphone. Usai kejadian, warga mengaku resah lantaran lingkungannya dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Api berkobar di lantai 3 gedung utama Polda Gorontalo di Jalan Ahmad Wahab Kamis dini hari. Peristiwa kebakaran itu terekam video amatir warga. Api yang membesar tiba-tiba membuat panik aparat yang sedang bertugas. Sejumlah tahanan sempat dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Tak berselang lama, petugas pemadaman tiba di lokasi dan api pun berhasil dipadamkan sebelum merembet ke lantai 2 dan 1. Pihak Polda Gorontalo hingga saat ini masih melakukan pendataan kerugian akibat kebakaran. Polisi juga menyelidiki terkait penyebab munculnya api. Meski ada insiden kebakaran, Polda memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan normal. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizillah Hasan, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Biwanda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.